Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pada kesempatan hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Beri kami kelembutan hati untuk menerima setiap firman Tuhan, karena kami menyadari dalam kehidupan kami hanyalah firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan bagi kami untuk menghadapi dunia. Dan hanya firman Tuhanlah yang mampu menolong hidup kami. Bahkan hanya firman Tuhanlah yang dapat menyembuhkan sakit penyakit kami. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya firman ini dapat memberkati kami semua dan bahkan merubah cara pandang hidup kami. Dan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya akan membagikan renungan dengan tema gambaran hidup orang percaya. Kehidupan kita itu kalau saya bayangkan seperti kepingan-kepingan puzzle. Sebelum puzzle itu disatukan, maka kita hanya memiliki bayangan tentang gambar puzzle tersebut. Hidup kita itu bagaikan puzzle yang belum disusun dan disatukan. Kita semua pasti memiliki cita-cita, harapan, masa depan. Namun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bukankah hidup kita itu seperti bayangan itu? Kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan kepingan puzzle bagaikan setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ketika peristiwa-peristiwa itu hadir dalam kehidupan kita, kemudian kita mulai menyusun, menyatukan. Disitulah bayangan tersebut berubah menjadi satu gambaran yang nyata. Dan semua itu membutuhkan proses, waktu, kesabaran. Oleh sebab itu, gambaran hidup bagi orang percaya sangatlah penting. Karena ketika kita tahu tentang gambaran hidup, hal itu akan membantu kita untuk kita mengambil sebuah keputusan dalam menentukan langkah-langkah yang akan kita ambil dalam hidup kita. Ketika kita menyusun puzzle, kita pasti mengalami yang namanya juga kesulitan. Sama ketika kita dalam kehidupan kita, dalam menggapai cita-cita kita, harapan, masa depan kita, pasti kita itu diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, persoalan, masalah. Ada kalanya kita itu menang melawan masalah kita. Ada kalanya kita itu mengalami kegagalan dalam menghadapi masalah kita. Bahkan ada kalanya kita itu mengalami yang namanya kekalahan. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita juga bagaikan keping puzzle tersebut. Bayangkan, kalau kita itu apakah sebagai orang percaya, apakah kita benar-benar memiliki gambaran seutuhnya tentang kehendak Tuhan di dalam masing-masing kehidupan kita? Jangan-jangan kita bahkan nggak memiliki bayangan tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ataukah kita ini hanya masih di dalam perjalanan menyusun kepingan-kepingan puzzle tersebut untuk dapat memperoleh sebuah gambar yang seutuhnya. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan Maria, Ibu Yesus. Di dalam Lukas pasal 1, ketika Allah mengutus malaikat Gabriel mendatanginya, memberitahukan tentang berita sukacita, kasih karunia turun dalam hidup seorang gadis perawan yang diperkirakan umur Maria adalah 19 tahun. Di dalam Lukas pasal 1 dikatakan bahwa malaikat tersebut sedang memberi salam kepada Maria. Dan dikatakan Maria bertanya-tanya apa arti salam tersebut. Kemudian Maria menerima pemberitahuan yang mengejutkan hatinya, di mana dikatakan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bagaimana mungkin seorang Maria yang dikatakan adalah seorang perawan, sedangkan Maria tidak pernah memiliki hubungan dengan pria? Bagaimana mungkin ia dapat mengandung dan melahirkan meskipun Maria telah memiliki tunangan, yaitu Yusuf? Dan hal ini merupakan masalah besar bagi seorang Maria.
Dalam tradisi kehidupan orang Yahudi, pertunangan pada saat itu berarti memiliki sebuah keterikatan seperti pernikahan, perkawinan. Tetapi yang membedakan, mereka itu belum hidup bersama. Mereka itu belum tinggal serumah. Dan Maria pada saat itu dikatakan, ia bertanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena Maria belum bersuami. Dari kisah Maria ini, ada dua hal yang menjadikan Maria langsung berubah. Pada awalnya dia bertanya-tanya, apa arti salam tersebut? Kemudian dikatakan Maria itu bimbang. Maria itu tidak percaya. Tetapi kemudian Maria itu berubah, menyerahkan diri kepada berita tersebut. Kita akan buka di dalam Lukas 1 ayat 35-36. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Yang pertama, Maria bisa berubah karena dia mendapatkan satu penyataan dari malaikat Gabriel bahwa Maria mengandung bukan dari benih manusia, bukan dari hubungan antara seorang wanita dengan seorang pria, melainkan dari kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang maha tinggi. Hal ini memberikan satu kekuatan kepada Maria, untuk Maria itu merubah cara pandangnya. Dan bukan itu saja, ketika di ayat 36 dikatakan, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Namun malaikat tersebut memaparkan apa yang terjadi kepada Elisabet, dan diberitahu oleh malaikat tersebut bahwa saudaranya Elisabet itu akan mengandung seorang anak laki-laki. Padahal apa yang terjadi pada Elisabet, mengandung itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Di samping Elisabet, dia itu dari segi umur tidak memungkinkan. Pada saat itu juga dikatakan bahwa Elisabet ini mandul. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu di Timur Tengah ada filosofi orang Yahudi, kemandulan itu adalah merupakan bentuk kutuk dari Allah, yaitu penghakiman yang datang daripada Tuhan. Dan gambaran tentang mandul ini memberikan satu pengertian bahwa adanya keadaan pengucilan dan adanya hal penolakan. Sehingga apa yang dikatakan malaikat tersebut membawa sebuah pikiran pandangan seorang Maria bahwa sebenarnya hal itu tidak mungkin terjadi. Tetapi ketika benar-benar malaikat itu memaparkan apa yang akan terjadi kepada Elisabet, hal itulah yang membuat Maria langsung berubah. Sehingga pada saat itu juga dia mendengar berita tersebut, Maria yang hanya perempuan, gadis biasa, tetapi Maria adalah seorang gadis yang memiliki kecerdasan. Dia mampu membangun pengharapan yang kuat dalam hatinya dari berita yang diberikan oleh malaikat Gabriel tersebut. Dan dari apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, Maria mampu menangkap maksud dari malaikat tersebut. Dia langsung merespon. Dia langsung mengatakan di dalam Lukas 1 ayat 38 dikatakan, Lukas 1 ayat 38 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Seketika itu juga Maria langsung menyerahkan dirinya. Dia memberikan dirinya untuk menerima keadaan tersebut. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 19,
Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara-saudara, di sini menyimpan di sini memiliki sebuah pengertian bagaimana Maria sedang membangun pola pikir tentang apa yang sedang terjadi. Berita yang disampaikan oleh Maria dan peristiwa-peristiwa yang terjadi, Maria mulai membangun sebuah gambaran dari bayang-bayang dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan dikatakan bahwa Maria merenungkannya. Di sini maksudnya adalah bagaimana Maria ternyata dia mulai menyusun dan mulai mempersatukan peristiwa-peristiwa tersebut. Dan ternyata Maria dia seperti keadaan menyusun pasal tersebut. Maria mulai menyatukan dan dia mulai menyusun. Akhirnya Maria memperoleh gambaran tentang siapa Yesus tersebut. Dari hal ini kita harus banyak belajar dari seorang Maria. Gambaran hidup orang percaya. Bagaimana kita memiliki gambaran tentang diri kita. Gambaran tentang Tuhan kita sangatlah penting. Tanpa kita tahu gambaran tentang diri kita tidak tahu bagaimana merubah diri kita. Tanpa kita tahu gambaran tentang Tuhan, kita tidak mungkin mengerti hati Tuhan, dan kita tidak tahu bagaimana cara kita untuk mengasihi Tuhan. Dikatakan Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa Tuhan. Bagaimana mungkin kita dapat segambar dan serupa Tuhan ketika kita hanya melihat Tuhan dengan bayangan, tetapi bukan seutuhnya gambar Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan menganugerahi kami hati yang lemah lembut, sehingga mampu menerima dan menaati setiap firman Tuhan. Kami tahu bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami, menuntun setiap langkah kami. Mampukan kami Tuhan untuk melihat gambaran seutuhnya tentang kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tahu bahwa setiap firman Tuhan adalah kebaikan bagi hidup kami. Kiranya Engkau memimpin kami dan kami dimampukan untuk melakukannya. Mari saudara-saudara, dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara-saudara memiliki pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karier, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun dan kekuatan kasih Tuhan turun di atas kamu. Yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, membukakan sukacita serta damai sejahtera menaungi kita semua. Jikalau saudara-saudara yang sakit, mari tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh. Haleluya, amin. Jika saudara-saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.